bangkit berdiri. Coba shalom sama teman-teman kiri kanannya, bilang selamat hari Sabtu. Siapa yang merasakan kasih Tuhan sungguh baik selama seminggu kemarin? Kita percaya bahwa kasih Tuhan benar-benar ada buat hidup kita, amin. Kita boleh tutup mata kita merenung kebaikan Tuhan. Kita bilang, Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu Yesus. Atas kehidupan kami seminggu kemarin ya Tuhan. Kami mau berterima kasih kepada Engkau Yesus. Karena kami yakin kami ada di sini semua karena Engkau Yesus. Worship Yesus. We worship you, Yesus. Sungguh mulia, mulus dan sempurna.
Kami memilih Engkau, tapi Engkau duluan memilih kami, Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas hidup kami, Yesus. Kami memuji dan menyembah Engkau lebih lagi hanya dalam nama Engkau berdoa. Amin. Siapa yang semangat puji Tuhan hari ini? Amin. Kita terima berkat Tuhan, kita juga jadi berkat buat orang lain, amin.
sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami geser. Yuk. Boleh aku persilakan untuk duduk. Jadi teman-teman nanti kalau pulang dari sini kayak terngiang-ngiang gitu kan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Jadi biar lagu ini tuh gak cuma jadi sekedar nyanyian. Ini adalah pernyataan iman kita dan yang kita doakan terus gitu. Tuhan udah ngasih kita kuasa, Tuhan udah kasih kita kemenangan. Buat kita bawa kemana-mana. Supaya apa? Supaya bakal ada mujizat Tuhan terjadi di situ, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Aku ajak kita untuk tutup mata. Kita berdoa. Yesus, Tuhan terima kasih Yesus. Teman-teman boleh sambil merenungkan kebaikan Tuhan. Merenungkan kasih-Nya Tuhan terhadap hidup kita. Apalagi mungkin bulan ini kita banyak belajar soal misi. Dan udah di-mention berkali-kali dari kemarin. Misi kita salah satunya yang paling mudah dan paling dekat itu adalah di keluarga kita. Sama-sama kita bilang, Tuhan terima kasih untuk keluarga kami Yesus. Tuhan terima kasih untuk papa mama. Terima kasih untuk opa oma yang masih ada, yang masih boleh sehat sampai hari ini. Kami memuji menyembah Kau lebih Yesus. Kami bersyukur atas
Tuhan Bapa di surga, sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau siap untuk memberkati kami, untuk memulihkan kami, untuk meneguhkan, menguatkan iman kami, kasih kami, pengharapan kami kepada Engkau. Karena Engkau adalah segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, kami mau belajar sungguh-sungguh supaya kami semakin mengerti, memahami akan kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami, terutama dalam hal kami melayani Engkau. Kami memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Teman-teman, adik-adik, ya kakak-kakak yang seusia saya nggak ada ya, segenerasi dengan saya nggak ada ya. Saya di sini pasti paling dewasa. Dan ini minggu terakhir di bulan ini ya. Ada yang ulang tahun di bulan ini? Selain Koberni. Baik, kita masih ada dalam tema misi di bulan ini. Dan ini boleh dibilang melanjutkan dari apa yang sudah pernah saya sampaikan waktu di retreat kemarin. Dan ketika saya melihat video laporan retreat dari hari pertama sampai hari terakhir, ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, semuanya bangkit kan. Seru banget kan? Mau setahun sekali atau sebulan sekali retreatnya? Kalau setahun sekali pasti dinanti-nantikan, kalau sebulan sekali bisa bosan nanti lama. Nah, waktu itu saya membawakan tema ya mengenai inilah aku, utuslah aku. Nah, pertanyaannya adalah retreat itu waktu itu kan bulan ini ya, Juni kan? Mei Juni kan? Saya khotbahnya di bulan Juni. Nah pertanyaannya ini udah hampir sebulan nih. Ada gak yang benar-benar berani bicara ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan menjalankannya. Pertanyaannya sudah berapa orang yang kalian beritakan Injil? Ayo. Yang satu orang ada di sini? Wah kalau satu orang gak ada berarti 2 orang gak ada nih ya. Atau gini deh 10 orang ada 10. Ada 10 orang? Gak ada. 9 gak ada. 8 gak ada. 7 gak ada. 6 gak ada. 5 gak ada. 3 gak ada. 2 1. Ini kayak countdown ya. Nah jadi bagaimana? Pertanyaan seperti itu. Kalau kita sendiri belum berani atau belum bergairah atau belum tergerak untuk memberitakan Injil. Masalahnya di mana? Ayo, masalahnya di mana? Saya tidak marah, tidak kesal kalau teman-teman belum menginjil. Justru wah, ini meneguhkan tema khotbah saya hari ini. Masalahnya di mana nggak menginjil? Saya cerita, sebelum kesaksian ini mau di belakang, tapi biar memancing gitu kan, di depan dulu nih saya cerita nih. Saya bertobat kelas 2 SMA. Waktu itu saya bertobat diinjili setiap hari oleh 2 teman saya. Kenapa? Karena saya duduk bersebelahan dengan teman saya, yang satu ternyata dia anak pendeta, yang belakang saya juga itu dimenangkan oleh teman saya yang sebelah duduk dengan saya. Jadi teman saya berdua ini nginjilin saya yang bekas Katolik. Karena saya waktu itu sudah menjadi bukan mualaf ya, tapi saya lebih ke kebatinan di situ. Sekalipun ya mirip-mirip lah dengan orang Muslim seperti itu. Jadi tiap hari saya diinjilin. Itu
makan waktu berminggu-minggu lah gitu. Sampai akhirnya saya setuju mau diajak untuk ikut KKR. Di situ. Nah KKR itu masih seminggu lagi. Tapi karena saya semangat, saya ajak teman-teman saya nih. Bahkan teman-teman saya waktu di SMP. Saya ajak mereka untuk ke KKR. Teman-teman saya ini, yang waktu di SMP ini, saya ajak berantem, wah mereka ikut, semangat. Kenapa? Karena mereka melihat dulu saya tuh sebagai sosok yang jago berantem, jadi kalau berantem mereka ikut-ikutan karena percaya sama saya gitu kan. Tapi nggak hanya begitu, yang kedua saya ajak mereka untuk ikut ngelmu kayak saya dulu, wah belajar ilmu sampai akhirnya diisi, teman-teman saya pada ikut. Saya ajak mereka untuk, ya pokoknya macam-macam lah, untuk bandel mereka ikut. Tapi ketika saya ajak untuk KKR, mereka ikut nggak? Nggak ikut. Mereka nggak satu pun nggak ada yang mau. Dia ajak ngebandel, mau. Dia ajak baik, nggak mau. Terus mereka bilang apa? Udah Tot, gue mau lihat lu dulu deh. Lu setelah ikut KKR gimana gitu kan. Tapi puji Tuhan, saya benar-benar bertobat, dipulihkan. Lalu saya datang ke teman-teman saya. Sekali, 2 kali, seminggu, 2 minggu. Setelah 1 bulan, mereka bilang, emang Tot, lu berubah. Terus, lu ikut dong. Ya udah, gue coba deh ikut deh. Nah waktu ikut, itu waktu pas lagi firman, mereka masih ngobrol, bercanda penjara. Saya gini, jangan ngobrol gitu kan, dengan firman. Saya baru bertobat loh waktu itu. Nah waktu pas ditantang maju, mereka ketawa-ketawa. Maju. Lihat pendetanya tuh gitu kan. Wah pokoknya mereka ketawa-tawa. Begitu tantangan itu ada, saya kan berdoa buat mereka gitu kan. Wah tantangan itu benar-benar mereka dilawat. Pas balik mereka pada diem. Kenapa? Pada nangis. Saya giniin, kenapa lo nangis? Nah akhirnya apa? Mulai dari situ udah saya menginjili teman-teman saya. Wah pokoknya semangat. Bahkan saya ikut suatu pelayanan yang masuk ke sekolah-sekolah juga. Saya anak sekolah SMA kelas 2. Terus naik kelas 3, saya melayani teman-teman sekolah juga. Nah kenapa saya bisa begitu? Karena tema khotbah saya hari ini adalah the power of kekuatan penginjilan. Makanya tadi saya tanyakan, kenapa teman-teman belum berani menginjil? Belum tergerak menginjil? Karena masih belum tahu. Penginjilan itu mengandung satu kekuatan. Saya sudah beberapa kali ikut seminar pelatihan tentang penginjilan. Ada metode-metode tentang penginjilan. Tetapi metode itu kalau tidak disertai oleh kuasa, nggak ada apa-apanya. Nothing, hanya sebagai sebuah metode. Kalau kita lihat zaman rasul-rasul, ya, ketika mereka bertobat, ya, mereka ikut seminar enggak penginjilan? Mereka ikut pelatihan penginjilan enggak? Tapi dari 12 orang, satu kan failed ya, tapi kan digantikan. Dari 12 orang murid Yesus sampai hari ini, berapa miliar orang yang sudah menjadi Kristen? Nggak usah jauh-jauh deh, ketika mereka setelah bertobat, berapa ribu orang yang dimenangkan. Tanpa metode penginjilan. Kenapa? Ini rahasianya. Kita buka firman Tuhannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini ayat yang sangat kental ya, sangat saya hafal. Kenapa? Karena ayat inilah yang menggugah saya untuk saya melakukan penginjilan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi konteksnya pada waktu itu ketika Yesus setelah bangkit dari kubur, sebelum dia naik ke surga,
Dia datang kepada semua murid dan dia mengucapkan hal ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem itu kota, Yudea itu provinsi, Samaria itu kota sebelahnya atau provinsi sebelahnya sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, perkataan Tuhan Yesus sudah digenapi nggak? Injil sudah sampai ke ujung bumi nggak? Ujung bumi itu artinya ke semua tempat. Tapi sekitar tahun 93 sampai 95, saya ikut KKR, pendetanya Reinhard Bonnke, pasti pada nggak kenal ya, karena sudah meninggal lalu. Dia berkata begini, dia seorang penginjil yang menginjil sampai ke pelosok-pelosok, bahkan ke pelosok daerah Afrika, negara Afrika, yang dia sangat prihatin. Tahu nggak kenapa? Dia di banyak tempat di pelosok, dia tanya, kamu tahu Yesus? Kamu pernah dengar Yesus? Belum. Tapi ketika ditanya, kamu tahu Coca-Cola? Oh tahu. Jadi Coca-Cola tahun 93 sampai 95 lebih populer daripada Yesus. Kenapa? Karena Coca-Cola begitu gencar dalam mereka bermarketing, dalam mereka promosi. Nah kalau Coca-Cola bisa sampai ke pelosok-pelosok, kenapa nama Yesus nggak sampai ke pelosok-pelosok? Di situ. Next. Dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29, jadi jauh ya, ribuan tahun sebelum cerita kisah para rasul 1 ayat 8 tadi, Perjanjian Lama berkata begini dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini nubuatan dari Nabi Yoel ribuan tahun yang lalu. Lalu kemudian dikutip oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 18. Ketika Petrus berkhotbah di hadapan 3.000 orang lebih. Jadi setelah murid-murid mereka menanti-nantikan Roh Kudus yang dijanjikan, hari itu, malam itu sampai menjelang pagi, mereka berdoa dan Roh Kudus dicurahkan atas mereka dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu artinya dikuasai oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus bukan gambarannya sebagai sebuah gelas diisi air penuh, luber itu penuh. Kalau separuh nggak penuh. Atau gambarannya bukan seperti di charge. Kalau udah 100% penuh kan, 50% tidak penuh. Bukan begitu. Bukan berarti orang ini baru setengah kepenuhan Roh Kudus. Yang setengah lagi kemana? Roh Kudus bukan seperti air. Bukan seperti daya listrik. Bukan seperti kalau ban kempes. Itu kan artinya nggak penuh kan anginnya kan. Bukan seperti itu. Tapi kepenuhan Roh Kudus artinya dikuasai oleh Roh Kudus. Yang artinya seperti orang kerasukan. Tapi ini bukan kerasukan roh jahat. Tapi kerasukan Roh Kudus. Artinya apa? Kalau orang sudah dikuasai. Ya dia bergerak atas dasar roh yang menguasai dia. Kalau orang kesurupan roh jahat, dia akan bermanifestasi sesuai dengan roh jahat yang ada dalam dirinya. Tapi kalau orang yang kerasukan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan bergerak sesuai dengan roh yang ada dalam dirinya, yaitu Roh Kudus. Nah, diceritakan bahwa ke atas semua manusia. Pertanyaannya, teman-teman semua manusia? Amin. Terus kemudian, maka anak-anakmu laki-laki akan bernubuat. Anak-anak itu usia berapa kalau anak?
di bawah 12 tahun. Dan teruna-terunamu, ya, teruna itu usia berapa? Teens dan youth. Dan juga orang-orang tua tentunya. Jadi Roh Kudus itu akan dicurahkan dan bisa tercurah, bisa menguasai, memenuhi setiap manusia. Bahkan dari anak-anak. Makanya jangan begini, ya kami kan masih teens, masih remaja, masih anak muda, youth gitu kan. Belum waktunya. Nanti kalau kami sudah dewasa, baru kami akan menginjil. Salah. Dari kecil, dari anak-anak, Tuhan sudah bisa pakai manusia. Bahkan cerita Alkitab, ketika manusia tidak mau dipakai Tuhan atau tidak ada manusia yang pakai Tuhan, Tuhan bisa pakai apa? Satu, keledai. Keledai itu apa? Binatang. Waktu Bileam, ya kan? Terus waktu Tuhan Yesus mengajar, lalu murid-muridnya tuh juga ikut-ikutan, ya, mengajar. Lalu orang-orang Farisi ya berkata kepada Tuhan Yesus, itu murid-muridmu suruh diem tuh. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Ada yang ingat? Kalau mereka diam, maka batu ini akan bicara. Jadi Tuhan bisa pakai binatang, bisa pakai batu. Apalagi manusia. Dan Alkitab mencatat loh, dari anak-anak, dari remaja, dari pemuda sampai orang tua bisa dipakai oleh Tuhan. Lalu kemudian Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Amin. Jadi kalau orang bilang, emang Yesus pernah mengaku dirinya Allah? Secara otentik tidak. Tapi perkataan ini segala kuasa di sorga dan di bumi. Pertanyaannya, siapa orang yang pernah memiliki kuasa, segala kuasa di sorga dan bumi? Siapa? Dan kepada siapa Allah bisa menitipkan kuasanya, segala kuasa yang di sorga dan di bumi kepada orang itu? Ada nggak? Lah, kalau Allah, kalau Tuhan Yesus berkata segala kuasa di sorga dan di bumi, dia serahkan kepadaku, artinya apa? Dia sama dengan Allah. Dan memang karena dia adalah Allah. Jadi jangan pernah ragu. Jadi kalau ada yang mempertanyakan, emang Yesus pernah ngomong dia Allah? Loh, segala kuasa di sorga, segala kuasa di bumi kok telah diserahkan kepadaku. Karena waktu itu Tuhan Yesus berkata demikian, dia sedang menunjukkan pribadinya sebagai manusia. Tapi dalam pribadinya sebagai manusia, dia juga adalah Allah. Makanya dikatakan Tuhan Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ini janji Tuhan loh, janji Allah. Kalau manusia yang janji, ada lagunya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi kalau Tuhan yang janji, pertanyaannya, Tuhan mengingkari nggak janjinya? Ada nggak yang bisa menunjukkan Tuhan ingkar janji? Ada nggak? Kalau ada, saya beliin iPhone terbaru nih. Tuh kan? Tapi artinya saya mendukung kesesatan. Karena kalau ada orang yang bilang Tuhan pernah ingkar janji, orang itu sesat. Kok masa saya kasih hadiah ya kan? Berarti saya juga sesat kan? Kalau ada orang yang bilang begitu, kita rame-rame injilin supaya dia bertobat. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah ini Allah sendiri loh. Pemilik kuasa di bumi dan di sorga. Yang berjanji, pergi, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka, baptis mereka. Sampai di situ Tuhan bicara.
Tidak. Tuhan bicara apa? Dan aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi setiap orang yang pergi memberitakan Injil, pasti Tuhan akan menyertai. Buktinya apa? Kan saya pernah bilang kan waktu retret, kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan di mata kita, di depan mata kita, kalau kita mau melihat mukjizat terjadi di depan mata kita, bahkan mukjizat itu terjadi oleh kita, dalam arti kata Tuhan pakai kita, beritakan Injil. Pergi penginjilan. Pergi untuk apa? Untuk bersaksi. Dan waduh kalau saya cerita, saya bertobat SMA tahun 91. Artinya sudah berapa tahun saya bertobat? Sekarang tahun 2026, 35 tahun. Siapa yang di sini lahir tahun 91? Ada nggak? Tahun 90-an lah. Saya sudah sering menyaksikan semakin saya sering memberitakan Injil, pergi. Waktu itu saya memberitakan Injil kan ke sekolah-sekolah. Terus kemudian ke rumah-rumah, bahkan ke rumah sakit. Dan setiap kali saya memberitakan Injil, sering saya melihat mukjizat terjadi. Orang sakit didoakan sembuh. Sembuhnya seketika itu. Di rumah sakit dulu saya pernah sering penginjilan. Dan banyak dokter, suster. Akhirnya begini, mereka terbiasa dengan mukjizat. Ini orang ini 3 bulan gak bisa bangun. Sadar, tapi gak bisa bangun. Kenapa? Karena memang dia kalau dibilang kritis, tapi dia sadar, dia melek. Tapi gak bisa bangun. Ketika saya doakan, tiba-tiba dia bisa bangun. Duduk. Terus dokter bilang, habis doain ya Pak ya? Iya. Oh sering Pak di sini seperti itu. Suatu ketika saya melayani seorang bapak dari Papua, waktu itu masih Irian Jaya. Saya masih ingat namanya Bapak Simpson Nau. Di situ. Dia karyawan atau staf di Pertamina. Dia sakit, dirawat di RS Pertamina. Ada yang tahu? Yang dekatnya Gultik. Blok M. Di situ. Belum pernah ke Blok M ya? Belum pernah makan gultik ya? Gulai tikus. Gulai tikungan. Siapa yang udah pernah makan? Enak? Habis dari sini ke sana deh. Ajak dong kabar nih keadaan. Yuk kita makan dong gultik gitu kan. Nah itu asik tuh makan malam-malam ya kan. Itu sambil nongkrong di pinggir jalan. Waduh itu gultik ya. Sepiring pakai nasi disiram kuah. Ada daging sapinya, ada jeroannya. Rasanya enak tuh sambil minum teh botol. Wah. Oh dadah. Kolesterol kalau hari Sabtu Minggu libur. Nah, jadi bapak ini sakit ya. Sakitnya di pencernaan. Sampai akhirnya dia perutnya membesar. Kenapa? Karena obat, ya dia kanker. Terus kemudian karena minum obat keras itu kemo. Dia ususnya lengket. Jadi gak bisa kentut, gak bisa pup. Tahu akibatnya apa? Gasnya kumpul. Terus makin gede. Akhirnya dokter bilang ke istrinya nemenin di situ. Bu, kalau dalam 3 hari perutnya nggak kempes, ya sudah kami angkat tangan, siap-siap. Karena bisa boom meledak. Ya kalau mau dibedah gimana ditusuk gitu loh. Nah terus pas saya datang lagi, istrinya cerita gini, Pak saya yakin Bapak akan sembuh. Loh kenapa Bu? Semalam-malaman saya berdoa. Ini doa seorang istri. Dan saya mimpi setelah saya berdoa. Saya mimpi sama Bapak pulang berdua naik perahu. Terus saya lihat itu yang dayung. Seperti yang Alkitab bilang mirip dengan Tuhan Yesus. Saya yakin Bapak sembuh. Kenapa? Kalau saya kan ada di situ,
Kalau Bapak meninggal, berarti kan saya ikut meninggal kan. Tapi saya ada di situ di perahu itu. Dan ada Tuhan Yesus yang mengendari saya pulang ke Papua. Tapi hari itu belum sembuh Bapak itu. Wah, saya dapat semangat loh. Lalu kemudian saya berdoa dengan kakak rohani saya. Kita berdoa, kita tumpang tangan, pegang perutnya. Kita berbahasa roh, kita berdoa. Tahu apa yang terjadi? Akhirnya dari kami berdoa, kami terdiam. Kenapa? Karena itu perutnya turun pelan-pelan. Kami pegang, itu turun. Kita kaget gitu kan. Sampai kempes bener-bener. Suster datang. Gitu kan saudara. Ke dokter. Dokter datang. Habis doain ya? Iya. Puji Tuhan. Pak dokternya muslim loh. Akhirnya kempes bener-bener. Dan bapak itu sembuh dan bener-bener pulang sama ibunya. Tapi gak naik perahu. Ke Papua naik pesawat. Naik perahu kawan sampainya. Dan banyak mukjizat yang terjadi. Waktu sekolah saya SMA, saya lagi nginjilin teman-teman saya nih. Sama-sama SMA, teman SMP. Itu penginjilan di pinggir jalan. Ada teman-teman yang saya ajak untuk ikut kelompok kecil gitu kan, gak mau. Lalu tiba-tiba, nih saya lagi di pinggir jalan nih. Ini kan sekolahnya kan di seberang, kami di seberang sini. Itu jalan besar Matraman tuh. Waktu saya lagi cerita tentang firman, lagi sharing firman. Saya ngeliat ke atas, itu dua teman saya lari. Di jembatan penyeberangan, lari sampai turun, kucuk. Terus ke saya duduk. Saya lihat lagi, ada segerombolan, ada kali 10 sampai 12 orang tuh anak SMA pakai baju negeri. Lari juga, ngeliat kita. Tahu gak pikiran saya apa? Waduh, ini kita diserang nih. Ya kan? Itu teman saya dua duduk dengan pucat mukanya keringetan, saya lagi cerita firman. Waduh, saya bilang, waduh Tuhan ini masalah nih gitu kan. Dan benar ternyata itu dia dipalak, ya kan, terus dikejar. Nah, terus saya lagi bilang, anak mana loh gitu kan. Wah pokoknya, terus yang satu ambil botol. Itu kan dekat waktu saya lagi sharing itu, ada tukang minuman. Dia ambil botol Coca-Cola atau botol apalah, dia ambil, ya kan, udah mau dipukulin ke saya. Kenapa? Karena kan saya pakai baju negeri juga, karena waktu itu saya SMA negeri, ya kan. Pas saya mau dipukul begini nih, itu saya udah merem aja, saya gini, dalam nama Yesus. Saya cuma gitu, terus saya diem. Kok gak terjadi apa-apa gitu kan, pas saya melek. Mereka lagi jalan, balik. Terus semua teman-teman saya, jadi apa? Mereka jadi takjub, dan sejak saat itu kalau saya datang, mereka pada ngumpul. Karena mujizat terjadi. Saya nggak tahu apa yang terjadi ketika saya teriak dalam nama Yesus. Mungkin orang ini mikir apalah segala macam. Tapi yang jelas mereka pergi. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang terjadi. Saya lagi jalan sama teman-teman saya. Ngelewatin anak STM lain gitu kan. Lalu tiba-tiba tuh. Kan kalau orang tuh ngeliat anak STM gerombolan kan takut kan. Saya lewat tuh. Tiba-tiba Roh Kudus bicara apa? Injilin mereka. Nah lu. Saya datang ke mereka. Saya mau perkenal diri. Akhirnya ngobrol-ngobrol, benar saya injilin. Ya bagusnya sih ada beberapa yang Kristen di situ. Teman saya bagusnya apa? Dia jago gitar. Kan nongkrong pakai gitar kan. Akhirnya pinjam gitarnya, nyanyi. Akhirnya nyanyi lagu rohani di pinggir jalan. Dan akhirnya dari situ kita buka PD sekolah di STM situ. Dan akhirnya banyak yang bertobat. Dan banyak lagi cerita-cerita. Yang dekat-dekat ini juga, baru-baru ini juga banyak lagi terjadi. Makanya kalau mau melihat pekerjaan Tuhan terjadi di depan mata kita, menginjil. Kemudian Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya kuasa, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia, maka kita mendapat status baru sebagai anak-anak Allah. Kita mendapat kuasa menjadi anak Allah. Kalau tadi kan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu kuasa artinya dunamos. Dunamos itu artinya adalah kuasa yang terus-menerus mengalir. Jadi kuasa itu gak pernah berhenti. Makanya Roh Kudus bukan seperti batu baterai yang harus di charge. Gak habis Roh Kudus itu, gak akan pernah habis. Jadi dunamos itu kuasa yang terus mengalir. Yang membuat kita apa?
yang memiliki kuasa itu dan digerakkan oleh kuasa itu, yaitu Roh Kudus. Dan bukan itu saja, kita memiliki kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Nah kalau menjadi anak, saya seorang bapak, saya punya anak. Anak saya di belakang tuh, si Denny itu, sama Fora. Saya sangat memperhatikan anak saya. Tanya sama Denny, Den, apa yang gak papa beliin kamu? Cie. Udah gede, beli sendiri sekarang gitu kan. Saya perhatiin mereka dan saya, waduh pokoknya dukung mereka. Nah kalau saya aja sebagai bapak biologis ya kepada anak saya begitu, apalagi Tuhan. Selanjutnya, Yohanes 20 ayat 20 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bayangin, kita sampai punya kuasa seperti itu. Bukan berarti kita sebagai Allah, bukan. Jadi ketika kita menginjil, orang itu bertobat, maka dosanya pasti diampuni. Tapi kalau kita menginjil, orang itu menolak, maka dosanya tidak diampuni. Jadi orang itu diampuni dosanya karena apa? Dia percaya. Oleh apa? Pemberitaan Injil yang kita beritakan pada orang itu. Jadi kita bisa menentukan orang itu selamat atau tidak. Lewat apa? Lewat berita Injil yang kita beritakan. Dan orang menerima, orang bertobat dan dia diampuni. Lewat siapa? Lewat kita. Pertanyaannya, mau gak kita dipakai Tuhan seperti itu? Mau gak? Waduh, itu suatu status, suatu kehormatan yang begitu demikian luar biasa. Dan itu yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Lanjut. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekarang pertanyaannya gini. Ketika kita pergi, apa yang kita beritakan? Apa yang kita beritakan? Kita bukan memberitakan diri kita loh. Tapi kita memberitakan Injil. Injil isinya apa? Berita keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan Injil itu kekuatan yang menyelamatkan. Jadi yang kita beritakan suatu kekuatan yang menyelamatkan orang. Makanya begitu pentingnya status kita. Baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan kita harus menyadari hal itu. Kita memberitakan sesuatu yang mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan orang. Dan kita dipakai oleh Allah untuk supaya orang bisa selamat. Pertanyaannya, kalian sudah memperoleh keselamatan gak? Sudah? Yakin? Dengan apa kalian memperoleh keselamatan? Ditebus? Oke. Tindakan apa yang kalian lakukan untuk kalian bisa memperoleh keselamatan? Mendengar dan menerima. Mendengar Injil dan menerima Injil. Yang adalah berita keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah setelah kita mendengar dan kita menerima Kristus dan kita diselamatkan, masa kita gak mau berbagi kepada orang lain supaya orang diselamatkan seperti kita? Sekarang gini, siapa yang di sini sekarang bawa duit? Bawa uang? Uang kamu berapa? Ada di kantong? Ada di dompet? Berapa? Berapa? Kau berani mau gak bagi uang ke Sin sama ke ini? Israel? Hah? Mau gak bagiin? Coba bagiin, coba bagiin. Oh, enggak ada? Kadang orang ya gak mau bagi, kenapa? Satu pelit. Yang kedua, karena tidak punya lebih. Tapi kalau kalian banyak uang kalian setiap hari kalian dikasih uang jajan sama orang tua kamu 1 juta. Teman kamu minta 100.000, kamu kasih gak? Pelit. Kalau begitu, kamu tidak menikmati berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan kamu tidak mau bagi. Artinya kamu belum selamat. Tapi kalau orang yang sudah menikmati hidup dalam keselamatan dan dia punya banyak, maka dia akan rela untuk berbagi.
Pertanyaan gini, keselamatan itu sesuatu yang besar nggak? Sesuatu yang bisa diukur nggak? Nggak bisa. Kalian punya berarti kan berlebih-lebihan kan? Pertanyaannya, kalian mau bagi nggak pada orang lain? Loh, kalian dikasih Tuhan lebih loh. Berlebih-lebihan Tuhan kasih, nggak bisa sebanding dengan dunia ini. Lalu kalian nggak mau bagi ke orang lain. Aduh. Kan kalian dapat gratis. Pertanyaannya, kalian dapat keselamatan bayar nggak? Kenapa kalian nggak bayar? Karena sudah dibayar lunas. Di kayu salib oleh siapa? Tuhan Yesus. Nah sekarang kalian tinggal bagiin yang gratis kalian dapat. Kalau kalian mau bagiin juga dikasih gratis, ya kan? Nih saya kasih 10 juta kamu. Lalu kemudian saya bilang, kamu bagisin 1 juta. Terus kamu bagi, terkutuk kamu. Ini bercanda ya. Bercanda. Ya, Israel bercanda ya. Maksudnya bercandanya saya kasih kamu 10 juta itu bercanda. Nah di situ. Gambarannya kan gampang kalau kita nggak mau berbagi karena kita nggak punya atau kita pelit. Itu aja. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Ingat. Makanya kenapa banyak orang tidak memberitakan Injil. Karena mereka belum memiliki kuasa itu. Karena belum memiliki kuasa. Karena mereka belum benar-benar menerima kuasa itu. Kalau kita sudah benar-benar menerima kuasa itu, maka pasti kita akan bergerak. Kita akan memberitakan Injil. Kenapa? Itu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bejana tanah itu artinya apa? Sesuatu yang tidak bernilai. Bukan bejana dari emas loh. Ini Paulus sudah menggambarkan apa? Kita ini gak ada nilainya. Bejana tanah liat. Yang nilainya murah lah gitu. Tetapi lihat Paulus bilang apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari kami. Makanya penginjilan bukan karena metode. Secanggih apapun metode, tanpa kuasa Allah, nothing. Dan sehebat apapun strategi kita, sebanyak apapun duit kita, kalau tidak ada kekuatan Allah menyertai, nothing. Sekarang banyak gereja. Tadi saya barusan ngobrol, kenapa saya pakai agak rapi gini ya? Karena saya habis tugas wawancara calon PDP dan PDM. Terus ngobrol, ada yang curhat. Ketika saya bertanya, gimana Pak perkembangan gereja, pertumbuhan gereja? Ada penambahan, stuck, atau pengurangan? Beberapa mengatakan ada pengurangan. Kenapa? Pak, jemaat kami ketarik ke gereja lain. Kenapa? Karena gereja lain tuh pakai the power of money. Mereka datang dapat duit, mereka datang dapat sembako, mereka datang dapat fasilitas. Akhirnya orang tertarik ke sana. Pertanyaannya, kalau kita mengandalkan uang, mengandalkan fasilitas, orang bisa datang berbondong-bondong. Tapi ingat peristiwa dalam kitab Yohanes, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, besoknya orang-orang ini berbondong-bondong datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau ngomong apa? Ada yang tahu? Tuhan Yesus ngomong apa? Setelah Tuhan Yesus membuat mukjizat dengan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan dibagi deh menurut kebutuhan masing-masing. Setelah mereka kenyang, besoknya mereka berbondong-bondong lagi datang ke Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Kalian datang karena kalian sudah kenyang kan? Bukan kalian datang karena kalian mencari aku. Itu orang banyak yang datang ke gereja hanya karena ada duit yang diberikan, sembako yang diberikan, fasilitas yang diberikan. Ya datang karena itu tadi, bukan karena Yesus. Di situ. Saya tidak menuduh. Mungkin ada yang awalnya seperti itu, tapi kemudian tertangkap. Tetapi itu bukan penginjilan yang sebenarnya.
Rasul-rasul dulu tuh menginjil dalam keadaan susah. Enggak kaya. Petrus bilang apa ketika ada orang susah, ada orang sakit? Emas perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus bangun dan berjalanlah. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Ingat, jadi siapa yang melakukan jauh lebih banyak? Kita atau Tuhan? Tuhan, bukan kita. Jangan pikirin, saya habis ini mau ngapain ya, terus gimana ya, terus ngapain ya, terus kalau ini gimana ya, terus kalau ini gimana ya. Kita udah mikir-mikir dulu. Saya pernah jadi agen asuransi 2 tahun. Saya ikut setiap Sabtu ikut training. Wah, disemangati. Semangat pagi gitu kan, semangat pagi. Wah, pokoknya segala macem deh. Terus saya diajarin begini. Kita ya, ketika mau prospek ya. Kita jangan jadi sutradara ya, bikin film sendiri, film horor. Artinya apa tuh? Kita belum datang orang itu udah mikir, aduh nanti kalau ditolak gimana ya? Aduh nanti kalau ini gimana ya? Aduh gimana? Itu artinya kita sedang jadi sutradara untuk diri kita, film horor yang menakutkan buat kita. Kita mau pergi udah mikir-mikir, aduh nanti kalau begini gimana ya? Aduh nanti kalau gimana ya? Itu kita jadi sutradara tuh buat diri kita. Tapi filmnya film horor karena bikin kita takut. Tapi saya nggak takut loh film horor. Di situ jangan mikir macam-macam. Tuhan yang akan melakukan segala sesuatu. Kita tinggal jalan aja, tinggal bergerak aja. Makanya kita harus dekat dengan Roh Kudus, intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa dengar dengan Roh Kudus. Roh Kudus bicara, iya, tidak. Pergi, jangan. Diam, bergerak. Seperti waktu itu saya jalan, ini anak STM nih. Wah, keder juga nih gitu kan. Kita minggir nih. Karena saya setelah bertobat, saya mikir, waduh saya gak mungkin berantem lagi kan. Dulu saya berani berantem gitu kan. Tapi Roh Kudus bilang, injilin mereka. Nah lu, coba bayangin, kita mau minggir menghindari mereka, karena kita gak mau bentrok dengan mereka. Tapi Roh Kudus bilang, injili mereka. Itu kuat banget tuh. Saya bilang, stop, sama teman saya bertiga nih. Saya tanya, Roh Kudus, iya. Gue juga merasa damai sejahtera nih. Gimana? Oke, kita sepakat bertiga deh tuh. Maksudnya gimana? Saya ngajak teman-teman berdua itu. Kalau mati kita bertiga. Akhirnya benar terjadi. 1 Tesalonika 1, mungkin seperti ini 3 ayat terakhir ya. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu karena kamu. Jadi Injil yang kita beritakan bukan disampaikan hanya dengan kata-kata. Makanya kenapa orang tidak mendengar, orang tidak terpengaruh. Karena orang ketika memberitakan Injil itu hanya dengan kata-kata doang. Tapi tidak dengan apa? Kekuatan oleh Roh Kudus. Pakai metode doang. Akhirnya bukan orang menerima, malah kita digebukin sama orang. Karena gak ada kuasanya. Tapi kalau kita pergi dengan kuasa Roh Kudus, Pak, saya boleh injilin Bapak? Oh iya. Kan ada kuasa gitu kan. Tapi kalau kita nggak ada kuasa, siapa kamu gitu. Makanya yakin bahwa kita sudah dipenuhi Roh Kudus dan kita punya kuasa. Tapi jangan gegabah. Tadi dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang tidak, suatu ketika Paulus mau pergi nih, satu daerah. Roh Kudus bilang jangan ke sana, tapi ke sana. Lalu Paulus mengikuti apa kata Roh Kudus. Maka jangan cuma omdo. Makanya gini, sebelum kita memberitakan Injil, sebelum kita memberitakan firman Tuhan, kita harus apa? Melakukannya dulu.
kita harus apa? Kita harus meyakini dulu. Lah kalau kita nggak yakin, coba kamu tawarin barang ke Sinsin, tapi kamu nggak yakin barang itu bagus. Mau terima nggak Sinsin? Kalau gratis mau ya. Ketika saya jadi salesman, kenapa saya sukses jadi salesman? Sehingga karir saya bisa naik. Karena apapun barang yang saya jual, saya yakin dengan barang yang saya jual itu. Saya meyakini. Sehingga saya nggak perlu bilang, ini produk saya lebih bagus daripada produk itu. Lalu saya jelek-jelekin produk orang. Malah toko bilang gini, lo aja lah sekarang lagi kerja di sini. Lo bilang lebih bagus daripada sono. Nanti kalau lo pindah ke sini juga lo bilang barang itu lebih bagus daripada ini. Karena saya yakin akhirnya orang mau membeli. Terpengaruh oleh omongan saya terhadap barang itu. Minimal mereka mau mencoba. Setelah mencoba dan minimal, ya ingat, minimal kita sudah memberitakan Injil, orang dengar, minimal itu dulu deh. Orang dengar, karena Roma mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman. Firman siapa? Firman Kristus, Yesus. 2 Timotius 4 ayat 2. Ini ayat terakhir nih. Karena saya tadi baru tambahkan sebelum naik ke atas. Kapan waktu yang tepat kita memberitakan Injil? Kapan? Ayo, ada yang bisa jawab? Baca aja. Kapan waktunya? Kapan waktu yang tepat kita memberitakan Injil? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3 dengan keras. Jadi kapan waktu yang tepat memberitakan Injil? Setiap waktu. Siap atau tidak siap, baik atau tidak baik, waktunya. Jadi jangan nunggu nanti pas liburan, nanti pas begini. Nunggu deh teman saya lagi enak. Justru berita baik itu paling tepat diberitakan ketika keadaan tidak baik. Coba ketika Sin banyak duit. Kamu nawarin, Sin, lo mau gue kasih itu enggak? Atau lo mau ngutang sama gue enggak gitu? Gue kasih pinjaman nih. Pinjaman tanpa bunga nih. Dia enggak tertarik. Berapa sih duit lo? Nih duit gue segepok. Tapi ketika dia enggak punya duit, Sin, lo mau duit enggak? Kamu enggak usah 2 kali ngomong, langsung. Kesimpulan. Yang pertama, lanjut. Sejak zaman perjanjian lama, Allah telah mengupayakan supaya manusia diselamatkan dan kembali kepadanya. Baik dengan perantaraan malaikat atau para nabi. Kita nggak mengalami hal ini. Lanjut, yang kedua. Pada zaman perjanjian baru, Allah sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus untuk menjalankan misi penyelamatan bagi umat manusia. Allah sendiri turun. Perjanjian lama, Allah pakai perantara, nabi kan. Perjanjian baru, Allah sendiri turun. Tapi pertanyaannya, Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga kan? Terus gimana misinya? Apakah selesai? Lanjut. Yang ketiga, setelah kenaikannya ke surga, Yesus naik ke surga, Allah memakai para rasul dan murid-murid, serta seluruh pengikutnya termasuk kita semua untuk menjalankan misi penyelamatan bagi umat manusia dengan menjadi saksi itu ya. Dan memberitakan Injil kerajaannya. Jadi Allah sudah terlebih dahulu melakukan. Masa kita enggak? Kalian lihat bangku yang masih kosong berapa coba dihitung? Berapa coba dihitung? Hah? 15. Kalian di sini ada berapa orang? Coba, kan di sini ada berapa orang? Hitung. Ayo hitung. Di belakang juga dihitung ya, belakang juga orang tuh soalnya tuh. Coba, berapa? Berapa orang kalian? Ya? 15? 18? Tadi bangku kosong berapa? Hah? 16? Kalian berapa?
kalian bawa satu orang satu, kurang gak bangkunya? Kurang, tambahin berapa lagi? 2 lagi. Satu orang bawa satu aja. Tapi jangan asal bawa ya. Dan jangan janji-janji, dulu saya begitu polanya. Lo mau gak? Ikut gua. Ngapain? Wah, pokoknya kita tuh mirip diskotik lah gitu kan. Full band ya kan. Wah, lagunya pokoknya asik lah gitu kan. Teman saya datang, jalan lu gitu kan. Ibadah. Tapi dengar musiknya, duduk, wih asik juga ya gitu kan. Akhirnya ketagihan, ikut-ikut akhirnya bertobat. Tapi jangan pakai cara itu ya. Nah, sekarang lihat kan, satu dari kalian bawa satu. Kalau banyak bangku kosong, jangan kalian jadi minder. Jangan kalian jadi patah semangat. Waktu saya kerja di dunia sales, saya diajarkan begini sama trenernya. Kan kita nih salesman, kalau salesman canvasser ya. Itu kan ada supirnya bawa mobil kan. Itu sehari mesti minimal 25 outlet. 25 sampai 30, nggak mungkin lebih dari 30. Kalau lebih dari 30 ngaco dah. Karena kita sudah survei udah lakukan bertahun-tahun. Kalau TO, taking order, sehari 10 outlet. Kalau daftar kita masih 20 outlet, 15 outlet, yang TO masih 5 outlet, tau gak trainer bilang apa? Berarti kalian masih punya kesempatan. Untuk apa? Untuk nambah apa? Outlet berarti nambah omset. Nambah omset berarti masuk target. Masuk target berarti dapat insentif. Dapat insentif berarti bisa beli apa-apa, bisa makan di mana aja. Bisa beliin anak istri apa aja. Mau gak begitu? Mau. Ya sudah. Jadi jadikan sesuatu yang kelihatannya tidak baik menjadi kesempatan baik buat kita. Dan kesempatan itu harus dicari, jangan menunggu. Kesempatan harus dicari, jangan menunggu. Karena iman Kristen bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Kalau kita nggak aktif, nggak bergerak, maka Tuhan tidak menyertai. Tapi kalau kita pergi bergerak, sesuai dengan perintah Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya, sampai akhir zaman. Dan ingat ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, yang memampukan kita. Dan jangan mikir macam-macam. Udah beritakan Injil aja. Bersaksi lewat hidup kita. Jadi orang baik. Kata-kata kita dijaga. Sikap kita, tingkah laku kita dijaga. Kita jadi orang yang dermawan. Di sini ada Daniel, Darmawan. Darmawan artinya dermawan juga kan? Emang suka bagi-bagi? Kok Daniel bagi-bagi gak? Suka bagi-bagi gak? Lalu kemudian apa? Ketika orang melihat sikap kita, wih, ini orang baik nih. Dan ketika kita bicara tentang Injil, firman Tuhan, orang akan dengar. Kenapa? Karena sudah ada buktinya. Lah kalau kita hidupnya kacau, terus kita beritakan Injil, orang bilang apa? Lo mah omdo. Lo dulu deh yang berubah dah. Dan ingat, Roh Kudus juga menjadi saksi ketika kita beritakan Injil. Ketika kita bilang hal yang baik, maka Roh Kudus akan menjadi saksi kita. Betul. Tapi kalau kita nggak benar, kita beritakan yang baik, Roh Kudus bilang apa? Bohong, kamu tukang bohong. Tahu nggak lagunya? Itu lagu zaman dulu tuh. 2D, Dedi Permana Putra sama Dedi Dukun. Kalian nggak tahu dah. Terakhir, haleluya, Tuhan Yesus menyertai. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali betapa kami harus menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Memberitakan Injil kerajaan-Mu. Karena terlebih dahulu Engkau sudah melakukannya. Bahkan dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam keluarga kami, Engkau sudah melakukannya Tuhan. Hingga kalau hari ini
Kami menjadi orang-orang Kristen yang percaya dan menerima Engkau, hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Menjadi tugas utama kami untuk kami membagikannya kepada orang lain. Untuk kami pergi memberitakan Injil kerajaan-Mu. Untuk kami pergi menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kami yang Engkau pakai, maka banyak orang akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami berani untuk pergi memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Setidak-tidaknya kami bersaksi akan kebaikan Tuhan. Setidak-tidaknya kami menceritakan akan kebaikan Tuhan. Sehingga orang lain mendengar. Selebihnya biarlah Engkau yang berperkara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agam untuk pemberitaan firman-Nya. Teman-teman siapa yang diberkati? Jangan lupa pulang dari sini adalah misi kita yang sebenarnya. Bukan cuman pelayanan di gereja, tapi kita harus siap terus tiap saat memberkati dan bermisi untuk orang lain. Amin. Oke, teman-teman kita mau persembahan. Aku ajak kita untuk berdoa dulu ya. Ya Tuhan, ya Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengarkan dari Pak Agam ya Tuhan. Engkau yang berkati Pak Agam ya Tuhan, keluarganya, kesehatannya, pelayanannya, dimanapun Pak Agam berada ya Tuhan. Engkau yang berkati Pak Agam lebih lagi ya Bapak, biarkan Pak Agam juga terus menjadi berkat dimanapun dia berada. Engkau yang berkati setiap dari kami juga ya Tuhan, anak-anak-Mu di Sing Sungai Yordan. Engkau yang berkati setiap dari kami ya Tuhan, Engkau yang Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai dan memberikan kami hikmat ya Pak, untuk apapun yang kami perkatakan, perbuat untuk sesama kami ya Tuhan. Biarkan kami juga terus mengasihi sesama kami seperti Engkau telah dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Sebentar kami akan berkati gereja ini ya Tuhan lewat persembahan kami. Engkau yang berkati persembahan kami, Engkau yang berkati tangan-tangan yang memberi supaya persembahan ini berguna seperti di gereja ini, seperti di kerajaan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman boleh berikan persembahan. Untuk selanjutnya kita ada pengumuman, cuman pengumumannya seperti biasa. Sabtu depan kita akan ada ibadah youth buat teman-teman yang kayaknya kok nggak datang nih temannya nih, biasanya di follow up, coba ditanyain kenapa nggak datang gitu. Terus jangan lupa ajak minggu depan, Sabtu depan untuk datang ke ibadah youth jam 5 sore. Oke, itu aja pengumuman hari ini. Kita boleh bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Nanti aku mau minta tolong Pak Agam untuk doa berkat ya. Ibadah sing kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan.
anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat sore.